Oke, di sini perkenalkan nama saya Afan Nasution, NIM 2310951009. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas video, di mana tugas video ini akan membahas soal D1.1 sampai dengan D1.8. Oke, kita mulai dari nomor satu dulu. Diberikan sebuah tiga buah titik, yaitu titik M dengan koordinat minus 1,2,1, N itu di 3,-3,0 dan P itu minus 2,3, minus 3 dan minus 4. Lalu kita diperintahkan untuk mencari vektor dari M titik M ke titik N. Lalu penjumlahan antara vektor M titik M dan N ditambah dengan vektor dari M titik M ke titik P. Lalu dicari besaran vektor posisi dari si M. Lalu kita juga diperintahkan untuk mencari vektor satuan dari titik M ke titik P. Lalu berapa besaran dari vektor posisi dari P, dua kali posisi P dikurang dengan tiga kali posisi N. Nah, itu langsung saja. Untuk jawaban yang A, itu karena kita tahu koordinat kita tahu vektor itu kan eh, selisih kedua buah titik ya. Jadi titiknya itu kita kurangkan, di mana itu tuh N dikurang M. Nah, N itu sendiri koordinatnya 3,-3 dan 0, lalu dikurang dengan minus 1,2,1. Menghasilkan 4,-5,1. Dan notasikan dalam notasi kartesian 4 AX dikurang 5 vektor AY dikurang vektor AZ. Lalu pertanyaan B, eh, vektor dari titik M ke N. Kita tahu eh, pertanyaan B itu penjumlahannya. Kita tahu titik vektor dari titik M ke N itu atau vektor Mn itu 4 vektor AX dikurang 5 vektor AY dikurang AZ, vektor AZ. Lalu kita mencari vektor MP. Artinya itu sama ya dengan P dikurang M. P itu kita tahu koordinatnya minus 2,-3, minus 4, lalu dikurang dengan minus 1,2,1. Maka akan menghasilkan minus 1, minus 5, koordinat tiga dimensinya. Lalu kita kita notasikan dalam bentuk kartesius minus vektor AX dikurang minus vektor AY dikurang minus minus 5 vektor AZ. Maka penjumlahannya akan menjadi 4 vektor AX dikurang 5 vektor AY dikurang vektor AZ ditambah dengan lalu dikurang lagi dengan vektor AX dikurang ya dikurang dengan 5 vektor AY lalu dikurang dengan 5 vektor AZ. Maka menghasilkan 3 vektor AX dikurang 10 vektor AY dikurang 6 vektor AZ. Untuk pertanyaan C, em, kita tahu R itu menyatakan notasi vektor posisi. Artinya vektor posisi yaitu vektor ya, yang ditarik dari titik 0,0 ke eh, berikutnya gitu. Karena di sini 0,0, jadi kita notasikan Rm. Lalu ditanya berapa besarnya Rm? Besarnya vektor M itu sama aja dengan vektor M dikurang dengan posisi. Nah, posisi kita tahu pusat dari koordinat itu 0,0,0, maka kita sama aja menyatakan vektor itu titik dari si M tadi. Maka koordinat menjadi minus 2,2,1. Lalu kita notasikan dengan kartesian minus vektor AX ditambah dengan 2 vektor AY lalu ditambah dengan vektor AZ. Berapa besar dari M itu kita bisa pakai rumus akar, lalu kita kuadratkan eh, vektor-vektornya tadi. Kuadratnya itu akan menghasilkan akar 6. Nah, akar 6 itu kita tahu besarnya sebesar 2,45. Itu pertanyaan D. Kita tahu A itu sendiri menyatakan suatu vektor, namun vektornya itu merupakan vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu. Vektor satuan itu biasanya digunakan untuk menotasikan sebuah arah saja. Kita tidak perlu tahu seberapa banyak vektornya, tapi kita tahu di mana arah vektornya. Vektor satuan itu memiliki rumus vektor vektornya lalu dibagi dengan vektor vektornya. Nah, di sini kita ingin mencari berapa vektor satuan dari MP. Artinya kita menggunakan vektor MP dibagi dengan besaran dari vektor
MP. Nah, kita tahu besaran vektor MP itu satu kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 51. Vektor MP tadi minus AX dikurang 5 vektor AY dikurang dengan 5 vektor AZ akan menghasilkan minus minus vektor AX dikurang minus 5 vektor AY lalu dikurang dengan 5 vektor AZ lalu dibagi dengan akar 51 akan menghasilkan 0,14 0,14 vektor AX dikurang dengan 0,7 vektor AY lalu dikurang 0,7 vektor AZ. Nah, untuk pertanyaan yang berapa besaran dari pengurangan dua kali vektor posisi dari P dikurang dengan 3 kali vektor posisi N? Berapa besarannya? Nah, kita tahu vektor posisi tadi kan artinya sama dengan koordinatnya. Nah, itu langsung saja vektor 2 kali vektor RP artinya kita kalikan dua koordinatnya. Nah, maka akan menghasilkan minus 4, minus 6, minus 8. Lalu begitu juga dengan vektor yang N, kita kalikan 3, maka akan menjadi 9, minus 9,0 koordinatnya. Lalu, karena di sini bentuknya pengurangan, jadi kita kurangkan, maka menghasilkan vektor dalam suatu kartesius minus 3 vektor AX ditambah dengan 3 vektor AY dikurang dengan 8 vektor AZ. Maka kita cari terlebih dahulu besarannya 13 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dengan minus 8 kuadrat menghasilkan 246 akar 246 itu sama dengan nilainya sama dengan 15,59. Oke, lanjut nomor 2. Diketahui vektor vektor S itu menyatakan ekspresi di bawah ini. Eh, Tampak pada layar persamaannya vektor S itu. Lalu pertanyaan yang evaluasi S pada titik P. Tapi titik P itu bernilai sebesar 1,4,3. Lalu yang pertanyaan B, tentukan vektor satuan dari S pada titik P. Lalu yang C, tentukan permukaan fungsi X, Y, Z, di mana kita tahu vektor S itu merupakan satu vektor satuan. Nah, lalu kita jawab pertanyaan A, substitusi nilai P, agar kita dapat mengetahui evaluasi S pada daerah P. Eh, di sini persamaannya 125 kurang X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah dengan Z tambah 1 kuadrat. Kita tahu tadi X-nya itu X-nya sebesar 2, maka 2 kurang 1 itu 1 kuadrat ditambah dengan Y dikurang dengan 4. Itu artinya 2 kuadrat lalu tambah dengan 4 kuadrat. Lalu kita kalikan dengan vektornya. Itu ini ada AX tambah dengan 2AY tambah dengan 4A vektor Z. Akan menghasilkan sebesar 125 dibagi dengan 21 buka kurung vektor AX ditambah 2 kali vektor AY ditambah dengan 4 kali vektor AZ tutup kurung. Maka besaran vektornya setelah kita bagi maka menjadi 5,95 vektor AX tambah dengan 11,9 vektor AY ditambah dengan 23,8 vektor AZ. Lanjut pertanyaan B, berapa vektor satuan dari S? Artinya kita membagi vektor S itu sendiri dengan besaran vektor S. Maka kita tahu tadi vektor S itu adalah 5,95 vektor AX tambah dengan 11,9 vektor AY ditambah dengan 23,8 vektor AZ. Dibagi dengan akar 5,95 kuadrat tambah dengan 11,9 kuadrat tambah dengan 27,8 kuadrat. Maka hasil akhirnya vektornya vektor satuannya merupakan 0,218 vektor AX ditambah dengan 0,436 vektor AY ditambah dengan 0,873 vektor AZ. Lalu yang C, tentukan permukaan fungsi X, Y, Z mana vektor S besar vektor S itu adalah sama dengan 1. Nah, sini kita buktikan bagaimana caranya kita buktikan kita berlakukan seperti besarannya. Kita tahu besaran dari vektor S itu sendiri yaitu kita cukup mengakarkan pada bagian vektornya saja. Namun pada bagian bentuk lain itu dihitung sebagai eh, konstanta.
Jadi kita tahu tadi vektor itu adalah X kurang satu kuadrat vektor AX ditambah dengan Y kurang 2 kuadrat vektor AY ditambah dengan Z tambah satu kuadrat vektor AZ. Nah, kalau kita kuadratkan artinya vektornya menghilang, maka tersisa konstanta-konstantanya saja. Nah, kita tahu konstantanya ini identik dengan yang bagian bawahnya. Kita bisa pindah ruaskan dia ke atas, lalu kita bisa pecah akar-akarnya, sehingga kita bisa menghilangkan salah satu akar di kedua ruas. Sehingga kita tahu akar dari X kurang satu kuadrat tambah dengan Y kurang 2 kuadrat tambah dengan Z plus satu kuadrat itu sama dengan 125. Jadi, kapan kapan permukaan eh, P, kapan permukaan F fungsi fungsi f x, y, z itu ketika dia besarannya menjadi vektor satuan, ya itu mengharuskan di mana syaratnya adalah x kurang satu kuadrat tambah y kurang 2 kuadrat tambah z tambah satu kuadrat itu harus sama dengan 2125. Lanjut ke soal nomor 3, diketahui titik A, titik B, dan titik C. Lalu perintahnya carilah vektor AB, vektor AC, pertanyaan C, sudut BAC, dan yang D vektor proyeksi R vektor AB terhadap vektor AC. Untuk pertanyaan pertama, vektor AB berarti artinya B dikurang A, koordinat B dikurang A, itu menghasilkan minus 8,4, minus 6, atau notasikan dengan Kartesian itu menjadi minus 8 vektor AX ditambah dengan 4 vektor AY dikurang dengan 6 vektor AZ. Maka untuk pertanyaan B, lanjut pertanyaan B, tanya vektor AC berarti artinya C dikurang A akan menghasilkan minus 9,2,3 atau notasi Kartesiannya minus 9 vektor AX ditambah dengan 2 vektor AY ditambah dengan 3 vektor AZ. Lalu pertanyaan yang C, berapa sudutnya? Untuk mencari sudut, kita bisa gunakan eh, aturan dot product dalam menyelesaikan ini. Karena kita tahu tadi vektor AB dan AC, nah kita cukup mencari besaran dari vektor AB dan vektor AC. Hingga itu mempermudah kita untuk mencari sudutnya. Vektor AB, vektor vektor AB besarannya itu yaitu sebesar akar 94 dan vektor AC vektor AC akar 94 dan vektor AB akar 116. Maka kosinus dari theta BAC ini bisa kita pindah luaskan ke kiri, maka ini akan menjadi satu bentuk pembagian di mana vektor AB dikali dengan vektor AC dibagi dengan besaran vektor AB dibagi juga dengan besaran vektor AC. Nah, ini akan menghasilkan 62 dibagi dengan 104,422. Angka itu akan menghasilkan 0,5927. Maka untuk mencari sudutnya kita kita inverse, maka arcus arcus cos 0,5937 itu merupakan sama dengan 53,6 derajat. Pertanyaan B, berapa besaran ya, pertanyaan D itu berapa proyeksi dari vektor AB terhadap vektor AC. Kita tahu vektor proyeksi terhadap vektor proyeksi lainnya yaitu vektor AB didotkan dengan vektor AC lalu dibagi dengan besaran R AC kuadrat dikali dengan vektor AC. Nah, di sini kita tidak perlu payah-payah mencari, tetapi kita bisa gunakan tools yang sudah kita kerjakan di atas tadi. Kita tahu vektor satuan AC itu adalah besaran vektor AC dibagi dengan besarannya. Kita sudah tahu nilainya di atas tadi. Lalu juga kita bisa eh, gunakan aturan perkalian dot di atas tadi. Sehingga kita juga tahu bahwa RAB didotkan dengan RAC bagi dengan besaran RAC itu nilainya sama dengan 62 dibagi dengan akar 94. Dimana kita tahu 62, kita bisa lihat di sini pada soal nomor 3C tadi. Hingga dikalikan dengan vektor satuan dari AC yaitu sebesar minus 9
minus 9 vektor AX tambah 2 AY tambah 3 3 AZ akan menghasilkan minus 5,9 vektor 94 vektor AX ditambah dengan 1,309 vektor AY ditambah dengan 1,970 vektor AZ. Lanjut soal nomor 4 diketahui 32 titik. Lalu ditanya berapa hasil vektor dari cross produknya luas segitiga serta satuan yang tegak lurus terhadap segitiga eh, bagian pertanyaan B tadi. Sebelum kita cari perkalian cross, kita harus tahu berapa vektor AB dan vektor AC ini. Artinya B dikurang A itu sama dengan minus 8,4, minus 6. Dan juga dengan AC itu C kurang A berarti minus 9,2,3. Untuk mencari crossnya, kita gunakan cara matriks, di mana matriksnya yang udah kita pakai itu matriks Kramer dengan cara Kramer. Nah, dengan cara Kramer kita cari determinannya, maka kita dapatkan hasil kali crossnya. Di sini kita bisa kalikan 12 kali dengan vektor AX ditambah dengan 36 vektor AY dikurang 16 vektor AZ ditambah dengan 36 vektor AZ ditambah dengan 12 vektor AX ditambah 24 vektor AY tambah 24 vektor AX tambah 78 sama dengan 24 vektor AX tambah 78 vektor AY ditambah dengan 20 vektor AZ. Dan untuk luas segitiganya, kita tahu rumus segitiga itu kita kalau seandainya kita punya segitiga menggunakan sifat sin, kita bisa gunakan sisi yang mengapit sudutnya, lalu dibagi dengan dua, lalu dikali dengan sinus dari sudut itu. Nah, dengan cara yang sama kita kita bisa pakai untuk mencari luas. Namun di sini kita tahu bahwa besaran dari sisi dikali dengan besaran sisinya lalu dikali dengan sin itu adalah besaran dari perkalian cross dalam vektor. Karena sini semuanya bersifat vektor, jadi kita gunakan aturan vektor untuk mempermudah kita. Jadi seperdua mencari besarannya kita tahu tadi perkalian AB vektor AB dikali dengan vektor AC. Langsung saja kita cari besarannya itu akar dari 24 kuadrat tambah 78 kuadrat tambah 20 kuadrat itu menghasilkan 2 dikali dengan akar 1765 dibagi dengan 2. Maka akar 1765 itu 42,1 dengan satuan luas. Pertanyaan C, berapa vektor yang tegak lurus terhadap segitiganya? Nah, kita tahu segitiga tadi itu merupakan besaran dari vektor AB dikeraskan dengan vektor AC. Untuk mencari sesuatu vektor yang tegak lurus terhadap bidang itu, atau vektor yang sejajar dengan bidang segitiga tadi, maka kita perlu kalikan dia lagi. Sorry, kita nggak perlu cari mengkalikan dia, tapi kita cukup mencari vektor satuan dari perkalian crossnya. Perkalian crossnya itu yaitu besaran kita misalkan vektor P, mana vektor P dibagi dengan besaran vektor P itu akan menghasilkan nilai sebesar 0,286 vektor AX tambah dengan 0,928 vektor AY tambah dengan 0,238 vektor AZ. Oke, lanjut nomor 4. Lanjut nomor 5. Kita diberikan koordinat dengan poin poin C itu koordinat tabung itu X-nya sama dengan 4,4 di koma besi sama dengan minus 115 derajat, koma Z sama dengan 2. Lalu yang B diberikan koordinat silinder pada titik D, yaitu X sama dengan minus 3,1, Y sama dengan 2,6, dan Z sama dengan minus 3. Lalu pertanyaan C, eh, berapa jarak titik C ke titik D? Baik, kita jawab. Untuk pertanyaan A, eh, diberitahu koordinat ini koordinat tabung, lalu kita ubah ke koordinat kartesius. Yaitu dengan cara kita tahu bisa kita tahu rho dikali dengan sin psi. X sama dengan rho dikali dengan cos psi dan Z itu kita tahu tetap konstan sama dengan 2. Nah, setelah kita masukkan psi-nya 4,4, tetanya minus 115, kita dapat
Y-nya itu sebesar minus 3,99 dan X-nya itu minus 1,86. Maka kita dapat koordinat C dalam bentuk kartesian lurus. Untuk pertanyaan B, kita harus mencari koordinatnya dalam bentuk silinder. Kita tahu rumus silinder untuk rho itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga kita dapat rho-nya sebesar 4,05. Dan untuk mencari besi, kita bisa gunakan tan inverse dari Y per X. Tan inverse Y per X adalah 2,6 dibagi dengan minus 31. Dan Z kita tahu tetap konstan. Eh, Jika kita dapati titik D pada koordinat silinder itu adalah eh, rho sama dengan 4,05, C sama dengan minus 39 derajat, dan Z sama dengan minus 3. Lalu pertanyaan C, berapa jaraknya? Berarti vektor CD itu adalah pengurangan dari koordinat D dikurang koordinat C. Maka di sini menghasilkan minus 1,24, 6,59, minus 1. Lalu karena ditanya jarak, jadi kita artinya besarannya itu merupakan besaran skalar. Artinya kita langsung saja kita cari besaran dari vektor ini. Berarti akar dari minus 1,24 kuadrat tambah 6,59 kuadrat tambah 5 kuadrat itu menghasilkan 8,36. Oke, lanjut nomor 6, transformasi ke silinder koordinat. Kita tahu pertanyaannya vektor F itu adalah 10 vektor AX kurang 8 vektor AY ditambah dengan 6 vektor AZ pada titik P sama dengan pada titik P itu 10,-8,6. Pertanyaan G, pertanyaan B kita tahu vektor G yaitu 2X tambah Y vektor vektor AX dikurang Y kurang 4X dikali dengan vektor AY pada titik Q. Koordinat yang diminta adalah rho, C, dan koordinat Z. Untuk pertanyaan C, eh, cari komponen vektor dari H ini, lalu pada saat P itu sama dengan X sama dengan 5, Y sama 2 dengan Z sama dengan 1. Yang mana udah jawab untuk pertanyaan A. Pertanyaan cukup mudah, karena kita mau transformasi dia ke silinder. Kita artinya kita harus mencari berapa besaran 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 dari rho dikali dengan vektor vektor posisi vektor satuan dari rho ditambah dengan besaran dari besi vektor besi lalu dikali dengan vektor satuan dari besi lalu begitu juga dengan vektor besaran vektor AZ lalu dikali dengan vektor satuan dari Z, ya. Jadi kita cari satu persatu, kita tahu rumus dari untuk mencari vektor dari besaran dari vektor P yaitu vektor dikali dengan vektor satuan dari rho. Hingga itu menghasilkan 10 cos besi dikurang 8 sin besi ditambah dengan 0. Untuk mencari besaran dari besi, besaran dari vektor besi adalah vektor dikali dengan vektor satuan dari besi. Itu menghasilkan minus 10 sin besi dikurang 8 cos besi lalu ditambah dengan 0. Nah, setelah kita tahu besi tadi di atas kita cari itu secara minus 38,66, setelah kita substitusi, maka besar vektor besi ini sama dengan 0. Karena kita tahu Z itu cenderung konstan dalam perubahan koordinat kartesian dan silinder, jadi kita nggak perlu payah-payah mencari, langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Persamaan akhirnya menjadi 12,8 vektor arrow vektor satuan rho tambah dengan 0 tambah dengan 6 vektor satuan dari Z. Dari Z. Dan B, vektor G diketahui. Eh, Kita tahu 2X tambah Y vektor AX dikurang dengan dalam buka kurung Y dikurang AX tutup kurung dikali dengan vektor AY pada saat koordinat eh, rho, besi, Z. Kita tahu X itu sama dengan rho dikali dengan cos besi. Y sama dengan rho dikali dengan sin besi.
Seperti cara yang tadi kita cari juga terlebih dahulu besaran dari G. Ketika dia roll itu berapa aja. Langsung saja tersebut. Besarnya adalah 2x plus Y dikalikan cos per C dikurang dengan minus Y dikurang dengan 4x dikali dengan sin X. Jadi kita tahu besaran vektor G pada saat besi itu adalah minus 2ax tambah Y dikali sin besi dikurang dengan Y dikurang 4x dikali tutup kurung cos besi. Lalu kita juga tahu karena vektor AZ didotkan dengan dikali dengan vektor AZ itu akan sama dengan nol, maka kita cukup tahu hasilnya besaran dari Z itu adalah nol. Setelah kita jumlahkan dengan teliti, maka kita bisa substitusikan. Kita tahu tadi efek nilai X itu rho cos besi dan Y itu adalah rho sin besi. Oke, mari aja kita cari besaran dari vektor H ketika X itu adalah 20 cos besi ditambah dengan 10 sin besi. Itu vektor H ketika Y itu adalah 20 sin besi dikurang dengan 10 cos besi. Vektor H Z itu adalah sama dengan 3. Ini mari kita jumlahkan saja nilai-nilainya kalau kalau kawan-kawan mau, tapi di sini sampai sini saja karena jawabannya meminta sampai sini. Lalu ada selanjutnya nomor 6. Berikan dua titik, titik C dan D. Nah, titik C D itu diberikan lagi koordinat silinder, maaf, koordinat bola, R sama dengan 5, theta sama dengan 20 derajat, dan psi sama dengan minus 70 derajat. Cari perayaan A, koordinat bola ketika C, koordinat kartesian ketika D, dan jarak C ke D. Kita tahu untuk mencari R itulah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Tinggal kita masukin hasilnya 3,74 dan theta itulah arcus cos eh, Z dibagi dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itu akan menghasilkan sebesar 74,5 derajat. Lalu di sini aku ingatin kawan-kawan hati-hati eh, karena di sini kita masuk ke pembahasan bola. Lanjut untuk pertanyaan B. X itu kita bisa tahu R sin theta dikali dengan cos theta. Itu akan menghasilkan 0,585 dan Y itu adalah R sin theta dikali dengan sin psi. Itu akan menghasilkan minus 1,607. Dan yang terakhir adalah Z itu saya tadi R dikali cos theta. R-nya kita tahu tadi 3,74, cosnya itu cos 20 derajat sama dengan 4,7. Jarak C ke D seperti tadi, vektor CD berarti artinya koordinat D dikurang koordinat C, maka yang berhasil memenangkan ini adalah menghasilkan 3,585 vektor AX kurang 3,607 vektor AY tambah dengan 3,7 vektor AZ. Maka besarnya kita bisa kodakan sendiri, maka besarnya panjang dari CD itulah 6,29. Oke, lanjut soal nomor terakhir, saya informasikan lalu ikuti vektor spiral koordinat pada poin yang diberikan. Pertanyaan A, kita tahu vektor yang diberikan adalah 10 vektor AX pada posisi koordinat P. Dan begitu juga sampai dengan C, P, Q, dan M. Nah, kita terlebih dahulu kita cari eh, dengan cara rumus theta sungguhan arcus cos bisa dikurang dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat. Itu akan tetanya akan menghasilkan 36,6 dan psinya itu minus 33,69. Oke, karena di sini kita suruh cari vektor dengan cara yang sama seperti tadi, kita cari satu persatu, maka dapatkan hasilnya minus 4,96 vektor uh, AR dikurang 6,67 vektor A theta ditambah dengan 5,5 vektor satuan A besi. Pertanyaan B, kita
Kita tahu ruangnya sama 5, isinya sama 30 derajat, dan z-nya sama dengan 4. Kita suruh mencari dalam koordinat bola seperti tadi. Kita tahu eh, besaran besi itu adalah 8,66, besaran dari theta itu adalah 3,12, dan besaran dari R itu adalah 3,5. Kita tahu kita cukup jumlahkan seperti cara yang seperti tadi. Hasilnya 3,9 vektor vektor satuan R sama dengan 3,12 vektor satuan theta sama dengan 8,66 vektor satuan besi. Pertanyaan terakhir, dengan cara yang sama juga, kita tahu posisinya adalah koordinat M itu R, theta, besi itu koordinat bola. Tentang persamaannya, andaikan kita misalkan itu vektor A, maka 10 AZ. Vektor AR kita tahu besarnya minus 3,42, vektor A theta adalah minus 9,4, dan vektor A besi adalah 10. Mana kita jumlahkan, hasilnya minus 3,42 vektor AR dikurang dengan 9,4 vektor A theta. Sekian pembahasan video yang bisa saya jabarkan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.